Ya, kalau kita antara kita dengan Allah memang tidak ada jarak ya, tidak ada jarak. Kalau tapi dari urusan rahmatnya itu ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang menjauh, ada yang mendekat, gitu ya, gitu. Kemarin itu kewajiban istri masih banyak banyak lagi sebenarnya adalah tidak meninggalkan khianat, menghindarkan khianat, ya tidak berkhianat kepada suaminya dalam urusan apa, eh, tempat tidur dan hartanya. Nah, paham ya maksudnya, tempat tidur dan hartanya, tidak berkhianat pada suami di dalam urusan tempat tidur dan hartanya. Sekalinya jadi kasus kan seperti itu ya. Jadi viral semua kalau sudah, apalagi orang yang apa, public figure, apa membawa pria lain ke tempat tidurnya. Nah, bukan tempat tidur itu bukan hanya maksudnya tempat tidur di rumah saja, maksudnya tempat dia tidur di mana saja. Hal yang harusnya dengan suaminya harus itu dengan orang lain. Itu perselingkuhan betul ya. Wajib untuk menjauhkan itu. Wa ikramu ahlihi, juga kewajibannya adalah memuliakan saudaranya, keluarga suami. Itu wajib yajibu ya, ini hukum istri wajib untuk memuliakan keluarganya, kerabatnya, pokoknya seluruh keluarganya harus hormatan sama ya. Ini demi apa? Menjaga supaya rumah tangga itu sampai pada tahap sakinah. Ya, sakinah. Ini dalam rangka memelihara rahmah. Mawadah udah, memelihara rahmah, kasih sayang ini kepada suami, saudara, itu akhirnya akan berbuah sakinah. Juga melihat hal yang kecil yang diberikan oleh suami tetap dipandang besar. Harus, itu wajib hukumnya. Bagus. Baik, sekarang ke suami ya. Kewajiban suami ini berdasarkan dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini: hakul mar'ati ala zauji, ya, hakul mar'ati ala zauji ayyut'imaha idza ta'ima wa yaksuha idza tasa wa la yadribal wajha wa la yuqabbih wala yahjuro illa fil mabit. Ini diantaranya ya, kewajiban suami itu begitu. Apa saja? Pertama, hakul mar'ati 'ala zauji, hak perempuan daripada suaminya, artinya wajib suami kepada istri itu memberikan makan. Memberikan makan pada istrinya ketika dia makan. Ya, ini udah istrinya beri nafkah untuk supaya istrinya bisa menyediakan atau untuk makan istri dan anaknya. Jadi suami ya? Iya. Bukan istri, berarti beda tuh bang. Nyari nafkah. Nyari nafkah. Mau belanja, mau masak gimana kalau dia enggak nyari nafkah. Iya, bisa satu WA kudu dua aja. Ya, benar. Pantai jeung ieu deui gitu kan. Lucu. Seimbang, suami makannya yang enak di luar, makanan luar, istrinya itu aja baregang cuetaannya iya deui. Ri sama harus sama, bahkan yang enaknya sih gini ya. Jadi dia selama masih bisa berkumpul bersama, makan, suaminya makan begini, dirasakan bersama sekeluarga. Nah, itu yang bisa memelihara keutuhan rumah tangga kan begitu. Ya kecuali kalau di luarnya itu kita tidak bisa. Kan ada yang sepertinya baik tapi nggak benar. Itu jadi orang jadi menggunjing. Jangan
harus bisa memilih juga ya. Memang itu kita sayang sama istri dan anak, tapi ada kalanya kita ketika berkumpul dengan teman-teman satu kantor atau satu tempat kerja, harusnya kita makannya memang harus berkumpul di situ, harus berjamaah gitu ya. Ini enggak, saya nggak pernah mau, tapi ingin dibawa saja ke rumah. Memang baik itu juga, tapi jangan mengundang juga digunjing sama orang. Boleh sekali-kali di situ. Kita jangan melupakan juga berjamaah dengan teman-teman, karena kita keseharian itu bukan hanya dengan keluarga di rumah, tapi keluarga di tempat kerja juga harus perlu kita pelihara. Jangan jadi bahan gunjingan. Sesekali ya boleh kita bawa orang mengerti, kita ingin dirasakan apa yang kita makan di sini. Istri anak juga bisa merasakannya, begitulah ya. Jadi jangan setiap waktu begitu. Oh ini sekantenannya, pengen yang ini juga, jadi bawanya banyak karena tahu anaknya banyak, karena orang pada ngomong. Yang lain juga memiliki hak yang sama. Kalau harusnya di situ, udah di situ, di tempat kerja gitu ya. Dia bisa memilih. Yang penting tidak meninggalkan, tidak mengurangi nafkah pada keluarga. Berikan makan. Jadi untuk urusan apa ini? Pangan. Urusan pangan harus dipenuhi, karena ini adalah kewajiban dari suaminya. Ya. Tapi ingat ada menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam urusan makan ini bagi keluarga ya, harus diingatkan nih, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Menurut yang mulia Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau katakan, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin, janganlah kau makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Ya. Apa makanan orang bertakwa? Tentunya makanan-makanan yang halal, makanan yang steril dari yang haram. Jangan yang haram, yang syubhat saja dia bisa jauhkan, yang makruh juga dia bisa pelihara. Itu makanan orang-orang yang bertakwa. Makanan yang halal, yang pasti masuknya ke dalam mulut, ke dalam perut kita itu sudah dipastikan itu halalnya. Itu makanan orang yang bertakwa. Tapi orang bertakwa, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin. Kenapa? Karena man akalal halala sofa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun. Dalam wasiatul Mustafa disebutkan ketika Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau katakan, barang siapa yang makan barang yang halal, sofadinu, maka akan bersih agamanya, waraqqa qalbuhu, dan akan lembut hatinya, walam yakun li da'watihi hijab, tidak ada hijab, tidak ada penghalang bagi doanya antara dia dengan Allah. Jadi makanan juga itu berpengaruh, memberikan dampak bagi doanya. Ya, sekali lagi yang pertama, kewajiban suami adalah memberikan makan. Memberikan makan ketika dia makan. Itu ya. Lanjutkan. Oke. Ya. Baik rekan mitra saat masuk ke bumi dimanapun rekan Almeda berada, baru satu poin ayah, baru satu poin yang sudah disampaikan kepada rekan Almeda di pagi hari ini. Dan rekan Almeda yang ingin interaktif langsung ya bisa dipergunakan buat rekan mitra yang dimana pagi hari ini, yaitu hak seorang istri dan kewajiban seorang suami kepada istrinya rekan mitra. Silakan bisa dipergunakan di teleponnya di 232334 dan juga
SMS juga di nomor yang sama ataupun di WA juga di nomor yang sama ya. Jadi boleh menuntut ya Boleh misalnya menuntut. kalau untuk urusan ini, kalau di ini ada haknya gitu ya. Haknya ya. Dan rekan mitra, di mana bahwa kita untuk mencapai jadi keluarga yang harmonis dan juga bahagia itu salah satu poin-poinnya atau syarat-syaratnya yang harus kita pahami dan realisasikan ayah. Nah, selamat pagi buat rekan mitra yang sudah gabung di El Mitra Spasi Raos, dan mungkin di kesempatan pagi hari ini kita live ya, live di FB ya, di Facebook ya, di El Mitra Spasi Raos. Iya. Kagak ayah. Dan ada nih dari Neng Iya, Neng Iya, Neng Ea ya, Neng Ea. Bukan. Ah, bukan itu ya. Oh, ya, emang biasa kalau baru melahirkan, eta beda di gitu kan, bayi yang baru lahir. Oh ya, mudah-mudahan rekan Lamdra yang mungkin di kesempatan pagi hari ini lagi ulang tahun ya, hari jadi, mudah-mudahan dipanjang umur ayah, sukses selalu. Terus yang dan yang keduanya yang baru melahirkan atau mempunyai seorang anak bayi lahir gitu kan, mudah-mudahan menjadi bapak yang jadi bapak ya, dan ibu menjadi ibu ya, benar kan? Dan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan ada Yuci Eliana, Eci ya. Oh iya. Eci Yuliana. Yes. Assalamualaikum Ustaz, sama Nandre hadir di kawasan Salabintana. Oh iya. Selalu nyimak. Selalu tiap hari itu. Oh, tiap hari Eci ya. Subhanallah, solehah ya. Istri tercinta. Oh, kalau misalnya ininya mas fotonya kecil jadi nggak kelihatan ya, mudah-mudahan. Mulai tadi juga Kang Nandre kaget Amalia gitu kan. Disebut di saya Bu Ustaz pakai lain katanya. Padahal pakai H-nya Amalia. Itu dan. Oke, ini ada yang bertanya lagi di Facebook El Mitra Spasi Raos dari Ati di kawasan Bayangkara A. Iya. Assalamualaikum Ustadz Angdini. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini badai naros katanya. Oh Sunda Saware dan naon aya. Ini bagaimana bahwa kewajiban seorang suami itu menafkahi, tapi terkadang suami kayak itu apalagi sekarang masa pandemi itu di PHK katanya, jadi lagi nyari kerja tapi belum dapat mimpi doanya Iya. Sekarang yang lagi berperan aktif adalah Istri. Atinya. Itu bagaimana Iya. bahwa itu tupoksinya digarap oleh seorang istri Ya. digarap Tupoksinya, itu ya. gimana hukumnya Iya. dari Ati ya. Bahkan terima kasih. Bahkan ada pertanyaan bagaimana hukumnya perempuan yang bekerja. Oh itu ya, bagaimana Ya. bekerja ya. Apalagi yang ini bagi seorang perempuan, istri ya, yang membantu perekonomian suaminya untuk menstabilkan ekonomi keluarga. Niatkan ini untuk hanya ala kadar kita membantu saja. Ya, ala kadar untuk membantu saja, membantu suami ketika dalam keadaan seperti ini, mempertahankan kondisi rumah tangga agar tidak menjadi masalah yang rumit, karena permasalahan rumah tangga hampir 80% lebih adalah permasalahan ekonomi kan. Benar. Ekonomi, karena apalagi masa yang seperti ini mungkin dirasakan kebanyak di antara kita ya, ada masa-masa sulit kita nih ya. Masa-masa sulit yang seperti yang dialami tadi. Jadi bila istri tampil di situ membantu perekonomian untuk kita jualan atau apa gitu, itu asal diniatkan untuk membantu suami, itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah dan tidak akan menurunkan derajat suaminya, enggak ya. Karena pada kesempatan begitu juga suami juga turun karena begini, ibaratkan gini, pak bola, istri kan kiper dan apa namanya, back, suaminya penyerang, striker. Nah ya, kalau ketika sudah ada kesulitan di depan,
yang di belakang itu kan dia akan membantu Support supaya apa, tidak terjadi gol ke gawang kita. Ibaratkanlah seperti itu, untuk menjaga supaya rumah tangga ini stabil dan sambil berjalan berdoa, ada kesempatan lagi suaminya bisa ada pekerjaan lagi, ya, sama-sama kita berdoa ya. Ada kesempatan lagi, istri jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam, tidak menuntut yang macam-macam kepada suaminya karena melihat keadaan suaminya begitu, maka fungsinya di situ selama hanya untuk membantu saja, tidak menghilangkan kodratnya dia sebagai istri, tidak lantas karena dia memiliki penghasilan sendiri akhirnya mengecilkan suaminya, paham kan? Mengecilkan. Jadi akhirnya di mata istri suami itu tidak ada harga dirinya. Selama tidak seperti itu maka itu boleh saja. Boleh saja. Istrinya atasan di kantornya, suaminya bawahan. Ketika sampai ke rumah itu urusan kantor. Sampai di rumah istrinya berubah lagi, Iya, jadi kembali lagi pada tupoksi ya, kewajiban hak dan kewajiban. Pada kodratnya dia sebagai istri, dia layani suaminya di bawah suaminya. Iya pastilah. Ya, iya, Neng, ya, tadi di kawasan Ciangkrek Cikidang hadir tadi ya udah di. Boleh, ya, silakan. Ya, Cikidang, Ciangkrek Cikidang jauh kan ya? Ada lagi ada selain Cikidang ada. Cikidong. Ya. Terus Wulan Sari, selamat pagi Wulan Sari, assalamualaikum Ustaz Aan. Waalaikumsalam. Nyimak selalu katanya gitu kan. Iya. Terus juga ada Iis Aisyah, alhamdulillah Iis Aisyah ya, rawas pisan katanya Elmita ada. Pagi-pagi ada ceramah dari Ustaz Aang Deni. Iis Aisyah teh karena di kawasan Pelabuhan Ratu. Kalau ke Pelabuhan Ratu mampirlah katanya Kak Iis Aisyah, insyaallah dikasih oleh-oleh. Namun tercelok naon we gitu kan, salak banyak sawo di dinya. Iya, insyaallah makan. Tinggal kontak aja di Facebook Iis Aisyah kalau misalnya mau silaturahim ke sana sama keluarga katanya. Iya. Terus juga ini jauh banget ada Ros Prancis. Oh iya. Dari Prancis Peranakan Cisaat ya. Terus USA ya. Iya. Ada orang Skomi asli terus ada Cisepan Caringin hadir Lenteng Agung. LA ya. LA. Apalagi ada lagi CSD kalau Dampit ada apa itu singkatannya lupa. Ada lagi nih yang bertanya dari Firman di kawasan Pabuaran ya. Tahu apa Pabuaran? Yang Surya Kencana itu ayah. Assalamualaikum Pak Ustaz Aang Deni. Gimana? Nah, ini bagaimana hukumnya bila mana seorang istri sudah dikasih nafkah tapi dia minta yang lebih. Kita udah berusaha katanya gitu, udah untuk istilahnya membahagiakan seorang istri permintaannya, tapi permintaannya itu di luar kemampuan dari seorang suami. Bagaimana tuh cara istilahnya menanggulanginya? Kayak bencana menanggulanginya aja. Bencana besar. Berarti solusinya berusaha. Solusinya. Gimana Pak? Silakan. Baik ya. Ada perempuan yang tidak bersyukur. Di antaranya adalah yang dia memandang pemberian daripada suami itu dipandang walaupun besar, tapi dianggapnya kecil saja. Kalau tidak tahu tadi seperti tadi tentang kewajiban istri kepada suami itu, salah satunya adalah ru'yatul qalil katsiran tadi ya, melihat apa yang diberi, ru'yatul qalil minhu katsiran, melihat apa yang pemberian dari suami walaupun kecil itu dianggap besar. Kenapa? Apa dasarnya? Karena tarkul hormat. Kalau apa saja selalu bahasa Sunda mah ngalengitkeun cenah
menghilangkan jasa, menghilangkan pemberian, seolah-olah itu tidak ada apa-apanya, seolah-olah itu nggak ada gunanya, seolah-olah itu tidak ada nilainya. Minta yang lebih, menuntut yang macam-macam. Padahal dia tahu kesehariannya itu penghasilan suami berapa. Tahu bahwa apa yang itu semuanya dikasih ke istrinya, tapi dia masih minta lebih. Aneh kan ya? Aneh. Apakah harus mencari peluang yang lain yang tidak halal kan? Suami juga ada perasaan takut. Jadi harusnya perempuan itu bersyukur masih mau suaminya memberikan nafkah, benar kan? Walaupun sedikit, karena dasarnya hormat, hormatan kepada suami, insya Allah itu akan melihat walaupun kecil itu selalu besar. Nuhun ya Allah, nuhun pasti alhamdulillah. Bahkan istri yang solehah itu kalau dia melihat dia dapat ini nggak seberapa, ini sedikit, tapi dia syukuri dan diteruskan dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan Pak gitu kan ya, besok bulan depan kita mendapat penghasilan, rezeki yang lebih besar lagi, rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang di luar perhitungan kita. Kalau bersyukur mah udah pasti gitu ya. Kalau nggak bersyukur, kalau terus-terusan nuntut seperti itu, justru kenyataannya hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Karena tidak bersyukur terus berkurang, selalu kurang dan selalu kurang. Kalau kita bersyukur, kita syukuri walaupun sedikit, asal perasaan banyak. Dua-duanya di antara suami dan istri harus sama-sama gitu ya. Harus sama, seiring, sejalan, sehati. Insya Allah tidak akan ada begitu. Apa dasarnya tadi? Tarkul hormat. Karena sudah kurang hormatan kepada suami. Tidak menghargai, perlu syukur. Jadi seorang istri itu wajib menghormati kepada seorang suami. Menghormati. Oke, selamat pagi buat Bunga yang lagi bergabung ya di Facebook El Mitra Spasi Raus live langsung lagi menonton. Gitu ya? Lagi menonton berarti lagi lihat ya Bunga. Mungkin bisa saya juga buat Bunga gitu dari lagi ini di sana, beda lagi di sini. Begitu ya. Bunga sedang menonton lagi ya. Terima kasih sudah ikut bergabung karena kalau Bunga ini bisa melihat kalau Bunga yang di luar halaman itu hanya bisa dipandang gitu kan. Buat lagian beda sekarang mah hari Kamis mah senyum manis ya, selalu tersenyum manis. Ada Yani Rahmawati Yani Rahmawati ya. Elmita raos pisan gabung lagi dengerin tausiah Pak Ustadz Aang Deni. Subhanallah, hatur nuhun buat Yani Rahmawati di kawasan nggak ada ini. Tadi Rosma Prancis di kawasan Cisupan Caringin. Berarti Cisupan Caringin di atas ya lagi Caringin. Ya kalau kan Andre pernah ke sana jalan. Nggak capek maksudnya pakai motor. Ya bukan. Namun disalamin tanah jalan. Lewat sana lewat kebun teh. Waduh, kabayang David. Enggak, maksudnya pakai motor. Di sana itu banyak sekali sayur-sayuran kayak kentang, kayak rumput. Luar biasa. Kalau ke sana ada mampirlah ke Rose Prancis. Insya Allah dikasih kentang. Ini nomor-nomornya ya nanti. Jadi itu lebih simpangan deh. Besok ada tinggal messenger aja Ini ada banyak tuh Rose Prancis. Lebih simpangan. Karena ada peribahasa kalau banyak silaturahim banyak rezeki ayah, benar nggak? Gitu. Kalau kan nanti dulu gitu aku mah pas ada teman juga kalau misalkan ada pendengar saya, kan nanti ada di sini. Ya, ada yang ngasih kue gambarnya aja kan. Alhamdulillah ayah banyak ini ketika kita bersiaran di Radio El Mitra banyak saudara. Oke, karena waktunya sudah habis nih ya baru satu poin yang sudah disampaikan kepada Rekan Al Mitra. Mudah-mudahan Senin kita akan berjumpa kembali ya. Iya. Senang akan berjumpa kembali mudah-mudahan nih Rekan Al Mitra
kita doakan kamu Ustadz Deni dikasih kesehatan selalu dan dikasih umur yang panjang. Amin, ya Rabbal Alamin. Tetap ya kegantengan masih tetap ada Ustadz Deni ya. Mantap. Dan juga selamat pagi buat Eci ya tuh ya. Teh Eci yang lagi stay tune terus di Almira 95 FM ataupun nonton di Facebook. Anak-anakku. Ada anak-anak Ustadz Deni yang mungkin kalau saya tahu kalau Senin dan Kamis pasti akan bawa si adennya. Oh, soal dari Senin juga ikut. Oh ikut ya? Ikut. Oh enggak, oh itu terus. Biasanya kalau Senin dan Kamis tuh ya sunnah biasanya. Oke Ustadz, biar kita lancar di pagi hari ini. Oh satu lagi, selamat pagi buat Amalia Mulyanti ya, dan juga ibu tercinta yang lagi istri. Kalau tadi bahaya kalau ini bahaya ini kalau nggak disebutin. Buat ibu tercinta, ya ibu tercinta kenapa tercinta dan tersayang Ustadz ya, karena malam sudah dikasih alpukat sama ibu. Cakep. Nah, ibu mertua, tapi ibu juga kan ya. Alhamdulillah kalau saya belum matang alpukatnya. Di atas ya. Oh enggak. Oh iya. Aduh. Dan juga selamat pagi buat Sri ya, Sri yang sudah stay tune terus di Elmitra Studio Elmitra yang akan ngawal acara sarung ya, sarung Sahamuru mereka Elmitra saat terus kami. Oke, biar lancar di pagi hari ini dipimpin doa, mudah-mudahan kita dikasih umur yang panjang, sehat walafiat, yang berumah tangga, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang lagi jomblo mudah-mudahan secepatnya mendapat pasangan, apalagi sekarang bentar lagi akan misalnya bulan Maulud ya ayah. Bulan Rajab banyak sekali yang menikah ya, ataupun yang ulang tahun mudah-mudahan dikasih umur yang panjang ya, dan juga punya anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Silakan. Kita berdoa sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'im hamdan syakirin amin rabbina wa yukafi mazida amin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa amin wa tula umurin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan rekan mitra, hatur nuhun banget buat Ustadz Deni yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semuanya, di mana di pagi hari ini yaitu temanya kewajiban seorang suami dan hak seorang istri. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan terima kasih juga buat Neng Ea, Bulan Sari, Ines Aisyah, dan juga Ros Prancis, Yani Rahmawati, Dani Jerwan Mangkalaya, Jero ya lagi gabung juga Dani Jerman. Jauh banget kan, ada Jerman, ada Prancis, luar biasa kita pendengar kita ya. Dan juga terima kasih buat Ati dan Firman yang sudah bertanya langsung kepada Ustadz ini ya. Dan rekan mitra kita sambung lagi di hari Senin yang akan datang. Mudah-mudahan rekan mitra kita dikasih kesehatan, selalu dijauhkan dari bahaya dan penyakit rekan mitra. Kang Nandre dan juga Ustadz Deni undur pamit, kita ngucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.